Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, akhina wa ustadina wa ashabina Ustadz Abdul Azim atalallahu umruhu fi sihatin wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada semua jamaah majelis Rawid Sapu Kerik 113. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah. Kita semua masih dimudahkan, masih diringankan untuk membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, karena karunia yang seperti ini bukan ketepaan, bukan kehebatan kita. Kita lisan, kaki, badan ini dimudahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah, itu dipilih oleh Allah. Coba betapa banyak saudara-saudara kita yang masih lelap tidur, yang masih enak santai-santai di rumah, tapi kita masih diberikan kenikmatan untuk membaca rotib bersama, untuk membaca maulid kepada Rasulullah. Loh, ini anugerah loh. Ini maaf, kalau kalian melihat ini dengan kacamata zahir, ini hanya sepilih. Bagi orang yang hatinya hidup ini lain. Ini kalau melihat majelis zikir seperti ini, bagi orang yang hatinya hanya hubbud dunya, bagi orang yang hatinya hanya cinta dunia, yang tidak ada cinta kepada Allah, yang tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad, melihat hal seperti ini biasa bagi mereka. Tapi wallahi, ini yang paling penting daripada apapun, yaitu ingat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasul. Yang paling penting ini nilai nikmat yang paling penting di muka bumi ini adalah sujud. Bagaimana kita menjadi umat, menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, menjadi orang yang lebih berterima kasih kepada Rasul. Ya seperti ini, Cak. Ini bagi orang yang ahli-ahli bekerja. Apa buang-buang waktu itu? Apalagi majelis sapu kerik, gak manfaat. Iya, bagi awak mucung. Besok kalau sudah mati Anda itu akan tahu. Makanya kita terus kita terus istiqomah, kita minta kepada Allah, kita mendukung, kita meramaikan majelis-majelis seperti ini sampai akhir umur kita. Jangan pernah jauh dari majelis seperti ini. Kalian belum tahu, belum kenal malaikat Israel soalnya. Kalau sudah kenal malaikat Israel, aduh biyen aku ya ono ngaji sabu kerik kok gak hadir ya. Aku cuman ngene-ngene. Itu telat itu besok kalau sudah mati. Iya sekarang ya megaya. Koyok cek gaya ini kan ngene. Kalau sudah mati tahu nanti. Gak mudah memang. Salawat dan salam semoga terus tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita bisa menjadi umat yang betul-betul dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Ma'asyiral hadirin, semua jamaah majelis sapu kerik yang saya muliakan. Saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya tadi itu WA ustadznya sampai jam 1 gak balas-balas, saya tak tinggal tidur ya. Iya, kepengen ngopi-ngopi di sana.
tak gitu kan. Saya nggak ada niat, nggak ada apa ini. Karena kondisi masih pemulihan. Ini saya berusaha harus hadir nanti ke Sabu Kering. Begini saudaraku semuanya ya. Semua amal, apapun itu amalnya bentuknya, itu konsekuensinya ada dua. Yang pertama diterima, yang kedua ditolak. Apapun ibadahnya, entah itu sholat, puasa, wiridan, ya, apapun amalnya ada konsekuensi ditolak, diterima. Tapi perlu kita tahu, ada amal yang pasti diterima itu. Ada amalan yang pasti diterima apa? Yaitu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi min an Abdullah an Amr bin As an Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang bersalawat kepada kanjeng Nabi satu kali, akan Allah balas bagi pembaca salawat yang satu kali itu dengan salawat 10 kali. Maksudnya gimana? Orang yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali itu dibalas 10 kali sama Allah Ta'ala. Jadi dibalas 10 ini dengan apa? Dengan rahmat, dengan maghfirah, dengan apapun. Jadi 10 ini balasannya lebih dari yang kita harapkan. Makanya orang yang betul-betul bersolawat kepada orang yang Allah cintai, yang paling Allah cintai, yang paling dekat sama Allah Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad. Orang yang bersolawat, memuji kepada Rasulullah, memanggil nama Rasulullah, 1 dibalas 10. Akan diberi keluasan rahmat. Gak ada urusan duniawi yang tidak terselesaikan. Gak ada urusan duniawi yang tidak terselesaikan. Insya Allah berkah semuanya. Makanya ayo tanamkan mulai sekarang rasa cinta kepada Rasulullah, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan ini yang paling mudah, yang paling tidak ada banyak syaratnya. Saya pernah baca di kitab Durratun Nasin ini, kalau nggak salah seperti ini. Maaf, ini kalau nggak salah ya. Wong saya ini masih pemulihan, masih iling-ilingi. Ya, kullu amalin turaddu illa bihuduril qalb. Semua amal itu akan ditolak kecuali orang yang hadir hatinya. Wah, mau belajar hadir hati itu nggak mudah loh ya. Mau belajar menghadirkan hati itu nggak mudah. Bagi orang yang perlu nanti ada tahapan-tahapan khusus untuk menjadikan hati kita menjadi hati yang hudur ilallah. Itu nggak mudah. Ada tahap-tahapnya. Sedangkan di dalam thariqah itu ada tazkiyatun nufus wa tazkiyatul qulub, ada pembersihan hati, jiwa dan lain sebagainya. Jadi untuk menuju kepada hati yang betul menjadi qalbun salim itu tidak mudah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Kita akan datang kepada Allah dengan hati yang bersih, bukan amal yang banyak. Bagaimana kita menjadi manusia yang menjadi orang yang beriman, menjadi orang Islam yang sudah mempunyai hati yang betul-betul bersih kepada Allah, bersih dari riya, bersih dari takabur, bersih dari bangga diri, bersih dari semuanya yang menghijab diri kepada Allah itu dibersihkan. Jadi hati ini untuk menjadi qalbun salim itu tidak mudah. Untuk khudurul qalb, menghadirkan hati kepada Allah itu nggak mudah. Ada tahap-tahapannya. Masih melakukan ini dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian mendekatkan diri kepada Rasulullah,
membaca salawat, menanamkan Rasulullah di jiwa kalian. Tidak harus hati kalian hadir, tidak harus kalian apalagi hatinya hadir. Itu Masya Allah. Orang yang memperbanyak menyebutkan nama Rasulullah di lisannya, di hatinya, itu ke Allah Ta'ala sangat dekat sekali. Ke Allah Ta'ala hanya satu langkah, coba bayangkan. Makanya pintu paling dekat dengan Allah Ta'ala, pintu Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dekati Rasulullah itu. Yang punya amalan salawat salam yang diri saya tolong, jadikan amalan itu amalannya istiqomah. Kasihkan kepada anak-anak kalian, turunkan kepada anak-anak kalian, bilang ini dari Habib Agil, dari Habib Lutfi, sampaikan ke anak-anak kalian. Ajarkan anak-anak kita mulai dari dini mencintai Rasulullah, mempunyai ikatan kepada Allah, mempunyai ikatan kepada Rasulullah. Iya, kalau ada majelis seperti ini, ayo ramaikan, dukung. Apok pakar betibi. Ya, apalagi yang mempunyai dunia yang banyak. Kalian yang sugih, ojo sombong, ojo megaya. Kita hidup di dunia ini hanya sama-sama ketepaan. Semua dipilih sama Allah Ta'ala. Wong Fir'aun aina Namrud entek, apalagi kalian. Fir'aun itu ngaku Tuhan, sugih, paling sugih nih wong. Habis kok. Wong kita nih hanya sarana. Yang mempunyai pekerjaan ini, yang mempunyai pekerjaan, semuanya hanya sarana. Ojo dikakan gaya, jangan dibuat gaya. Yang tidak mampu, tapi ada nilai di mata Allah, ada nilai dakwah di hadapan Allah dan Rasulullah, mulia. Yang kaya juga seperti itu, kekayaannya bisa membawa nilai berkah. Siapa yang terus mendukung dakwah ilallah, yang mendukung syiar-syiar yang diajarkan Rasulullah. Ayo kita enggak kembali ke dunia kita enggak kembali ke kesibukan kita pasti semua akan kembali kepada Allah yang memberi syafaat kita, Rasulullah. Besok satu-satunya makhluk yang diberikan kemampuan, yang diberikan iradah, yang diberikan kekuasaan untuk bisa memberi pertolongan kepada orang lain, hanya Nabi Yuna Muhammad. Nabi Adam nggak punya hak. Semua nabi nggak bisa. Kullu nafsin semuanya nafsi. Semuanya nafsi. Aku dewe wis mikir. Hidup para nabi yang lain tuh wis setelah masuk surga mereka mikir dewe sudah nggak mikir umat. Tapi bayangkan coba, kita punya Nabi, kita punya Rasulullah. Rasulullah tidak tenang di surga kalau tidak melihat umatnya masuk surga. Tidak ridha Rasulullah itu kalau masih ada umatnya masuk neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ayo, kalau ada majelis seperti ini, sampean ramaikan. Sampean semua yang hadir di sini menjadi bala tentara Rasulullah. Senang apa enggak? Kalian tuh mending jadi bala tentaranya Rasulullah daripada jadi bala tentaranya Ifrit, setan itu. Ya. Ayo dukung, ada majelis seperti ini, dukung. Apalagi yang hanya bantu tenaga. Wis kakean cangkem bantu tenaga toh duwe gak tahu melebu. Ada ya? Ada model kayak gitu. Wis nyumbang gak tahu. Dukung lepas ono perlu nedo. Wis kakean cangkem. Jadi yang ikhlas kalian menjadi yang hadir di tempat-tempat seperti ini, termasuk Sohibul Majlis Abu Gerik. Makanya saya sama beliau ini sama-sama sandalnya guru. Saya ini sandalnya guru juga. Saya berprinsip, saya sebagai murid harus membahagiakan guru saya, harus membahagiakan kedua orang tua saya. Saya nggak punya ilmu,
Saya nggak punya apa-apa. Saya hanya punya cinta kepada guru saya. Saya hanya ingin mengajak umat Nabi Muhammad untuk lebih cinta kepada Allah, untuk lebih cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada orang-orang soleh. Udah, nggak usah kebanyakan gaya, nggak usah kebanyakan dalil. Aduh, zaman sekarang tuh orang tuh ya banyak pinter ngomong tapi nol, paham? Banyak orang sekarang ini saya lihat itu, aduh, sudah akhir zaman. Makanya kalian dekati orang-orang yang di situ ada majelis yang sudah jelas ada gurunya, tali ruhnya itu ada, kemana amaliyahnya ada, itu deketi. Kalau sudah ketemu sama kelompok, sama guru seperti ojo diocul. Jangan senang-senang cari tempat yang hanya di situ ada kekuatan, ada keginian. Apa itu? Pegangannya nggak jelas, sanadnya nggak jelas, gurunya nggak jelas. Jangan. Kita ini diberi kehidupan Allah Ta'ala itu bukan main-main. Jadi ayo, alhamdulillah ini sanad di Sapogiri sudah jelas, pegangan kalian sudah ada, wiridnya sudah ada, gurunya siapa sudah ada. Ayo, jangan tinggalkan, pegang itu sampai mati. Thariqah di sini thariqah alawiyah ya, thariqah alawiyah yang diamalkan yaitu ratibul haddad sama wiridul latif. Ada amalnya, udah pegang, udah usah aneh-aneh. Yang penting kalian sudah ada pegangannya yang jelas, gurunya jelas, sudah tersambung kepada Rasulullah, selesai. Dosa, apalagi dengar omongannya orang yang gak ngerti ilmu. Udah, kalian minta kepada Allah, kalian dipertemukan saya, dipertemukan Ustadz Adim, sampai ditakdir menjadi muridnya Aba Lutfi. Itu bukan hal yang ketepaan. Kalian dipilih sama Allah Ta'ala. Kalian dipilih sama Allah Ta'ala. Gak rumongso kalau kalian dipilih. Hah? Ayo jaga. Pilihan itu jaga. Umur tidak akan pernah kembali dua kali. Umur tidak akan pernah kembali dua kali. Ingat itu. Kenikmatan paling panjang umur anak Adam umat Rasulullah ini paling mentok 6370 sekarang itu. Sudah. Terus apa yang kita cari? Ayo ramaikan majelis seperti ini, yang dikehendaki punya dunia, yang mudah mencari uang. Ayo pakai uang itu untuk membahagiakan Rasulullah. Bahagiakan Rasulullah itu. Cinta Rasulullah kepada kita melebihi kedua orang tua kita. Terus apa pengorbanan kita kepada Rasulullah? Hah? Ayo tunjukkan kita tuh menjadi umat yang tidak mengecewakan beliau. Kalian belum tahu bagaimana sayangnya cintanya Rasulullah kepada kita. Kalian belum tahu bagaimana nikmat hati kalau sudah tersambung kepada Rasulullah. Itu nikmat luar biasa. Makanya ibadah yang paling mulia adalah mencintai Rasulullah. Membaca salawat tidak akan pernah ditolak sama Allah Ta'ala. Karena Rasulullah orang paling dekat, paling dicintai sama Allah. Makanya ayo cintai Rasulullah. Gak pernah rugi kalian kalau mencintai Rasulullah. Ya, niatkan dalam hati, saya akan terus mendukung majelis Sapogiri ini sampai mati. Jangan melihat majelisnya, tapi lihat isinya. Apa isi majelis ini? Yang dibaca maulid, yang dibaca ratib, semuanya punya hubungan kepada Rasulullah. Kalian ini punya menjadi bala tentaranya Rasulullah semua, bukan menjadi bala tentara kita, bukan. Tapi menjadi bala tentara Rasulullah yang akan dekat besok sama Rasulullah karena senang. Ayo, yang dakwah karena Allah dan Rasulullah tidak akan pernah sia-sia. Kalian besok akan mulia. Jangan pernah hiraukan, jangan pernah lihat orang-orang yang awam, yang hatinya keras, yang hatinya hubud dunia, hanya cinta kepada dunia, tidak pernah ngaji, nggak pernah hubungan sama orang-orang soleh,
tidak pernah punya sanad yang jelas, tidak usah ikuti mereka. Kita jaga anugerah yang Allah berikan kepada kita, diberi guru, diberi sanad yang jelas. Syukurono ya, jaga ya. Apa yang Allah berikan kepada kalian jogon, umur kalian tuh akan ada batasnya. Tapi cinta kita, perjuangan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, nikmatnya nggak ada batasnya besok. Yang kalian petik besok nikmatnya tidak ada batas. Dengarkan, khalidina fiha abada. Kalian akan diberikan nikmat, terutama masuk surga. Di dalamnya khalidina fiha abada, saklawasi cak. Gak ada mati, gak ada siang, gak ada malam, gak ada apa itu namanya sakit. Wih senang-senang tahu sekalian. Makanya dunia ini hanya tempat ngampung saat hilu. Tempat kita besok di akhirat ya. Tempat kita besok di akhirat. Ayo makanya semoga kita terus menjadi umat Nabi Muhammad yang terus bisa meramaikan majelis-majelis seperti ini, bisa mencintai kepada guru dan orang-orang soleh sampai akhir umur kita semuanya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup itu yang bisa sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang pantas saya sampaikan. Mohon dimaklumi. Saya sekarang lagi proses pemulihan. Oke, begitu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.